Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga di hari Senin ini kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus tetap menyertai kita. Dan jangan lupa untuk hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan sepanjang buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya bersyukur kita bisa bertemu kembali. Dan saya akan membacakan satu ayat dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saya bacakan terus. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus, bagus sekali batu itu. 8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Haleluya. Jadi tema kita adalah bersandar pada kuasa Roh Kudus. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kadang-kadang kita beralih kepada kekuatan kita, kepada hikmat kita, kepada kemampuan kita, kepada kecerdasan kita, atau kepada pengalaman-pengalaman kita, sehingga kita melupakan Roh Kudus yang seharusnya kita andalkan dalam hidup ini. Dalam sesulit apapun, sama seperti Zerubabel, bukan karena kuat atau bukan karena keperkasaannya, tetapi karena Rohku, kata Tuhan. Dan Tuhan memakai Zerubabel untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Dan gereja Tuhan, hal yang sama yang akan Tuhan lakukan juga ketika kita betul-betul bersandar pada kuasa Roh Kudus, bersandar pada kuasa Tuhan. Saya yakin dan percaya tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan akan bisa terjadi. Kita suatu kali akan berkata, mimpi itu telah menjadi kenyataan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi bersandar pada kuasa Roh Kudus itu berarti ya tidak bersandar kepada hikmat dan kepintaran sendiri. Anda bisa baca nanti dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Di sana sebenarnya Tuhan sedang mengatakan supaya tidak bersandar kepada pengertiannya atau hikmatnya, tetapi bersandar kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dan kemudian Tuhan juga mengatakan, mengingatkan supaya mereka takut akan Tuhan. Hikmatmu tidak akan bisa mengatasi segala persoalan dunia yang kau hadapi. Kemampuanmu tidak akan mampu melihat celah-celah yang akan Tuhan Roh Kudus kerjakan. Dan itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita untuk bersandar selalu pada Dia. Karena kita tahu bagaimana Allah mengerjakan hal-hal yang dahsyat yang tidak mungkin kita kerjakan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dan bagi orang percaya segala sesuatu mungkin. Itu kata firman Allah. Dan itu sebabnya kita harus percaya kepada firman Allah. Kita harus percaya dengan segenap hati kita. Dan takut akan Tuhan harus memenuhi hidup kita.
Dan di ayat itu juga supaya kita tidak mengandalkan hikmat kita, kita harus menjauhi dari kejahatan. Kalau kita mengandalkan hikmat kita, sebenarnya kita sedang mendatangkan kejahatan dalam hidup kita. Dan itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengandalkan Dia dengan segenap hati kita. Lalu kemudian yang kedua dikatakan tidak mengandalkan manusia. Nanti bisa dibaca dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Itu ada dua kategori, di mana ada orang yang terkutuk, ada orang yang diberkati. Dan orang yang terkutuk itu adalah orang yang ya dikatakan firman Allah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka mereka akan tinggal di tanah hangus. Mereka tidak akan mengalami keadaan baik, dan mereka akan sengsara. Sementara dikatakan di ayat 6 dan 7-8-nya dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wah, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, segar, tetap menghasilkan buah. Itu kata firman Allah. Dan itu sebabnya jangan kau mengandalkan manusia. Jangan. Kalau engkau mengandalkan manusia, engkau akan menderita. Bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan manusia, tidak. Bukan kita tidak bisa berhubungan dengan manusia, tidak. Bukan berarti kita tidak bisa minta tolong kepada mereka, tidak demikian. Tapi yang dikatakan mengandalkan itu sampai kau lupakan Tuhan, lupa akan Allahmu yang dahsyat, yang luar biasa itu. Kamu tidak lagi menyerahkan diri kepada Tuhan, kamu tidak lagi menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Pada akhirnya ketika orang tidak dapat menolong engkau, kamu kecewa, engkau mempersalahkan orang lain. Padahal Alkitab katakan kalau engkau mengandalkan manusia, terkutuk engkau. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang terkutuk. Kita ingin menjadi orang yang diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saya ingin diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya bersandarlah pada kuasa Roh Kudus, sehingga engkau akan senantiasa menerima solusi. Saya kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat yang ke-16, di sana dikatakan bahwa Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah serigala. Lalu tulus, dikatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya pernah menangkap seekor ular dan menaruh di tengah-tengah rumah saya. Saya ingin bagaimana si ular itu bisa keluar dari rumah saya, karena dia kan nggak tahu pintu. Saya pikir dia bisa langsung, memang sudah tersedia, kelihatan langsung apa itu, karena dia ada di tengah-tengah. Tetapi apakah dia bisa langsung? Tidak. Dia mencari bagaimana tempat, akhirnya dia dapat sudut-sudut, lalu mulai berjalan, terus berjalan, dan pada akhirnya dia menemukan jalan. Jadi saya berkesimpulan bahwa orang-orang yang cerdik seperti ular itu adalah orang-orang yang selalu menemukan jalannya, jalan keluar dari permasalahannya, jalan keluar dari apapun yang sedang dihadapinya. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, karena selalu ada jalan yang Tuhan berikan kepada dia. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Merpati itu selalu setia. Dia tidak akan menyimpang kepada pasangan yang lain. Dan semoga kita adalah orang-orang yang setia terus dalam hidup ini, dalam pelayanan, walaupun ada banyak masalah, walaupun kita sedang ditempatkan di tengah-tengah serigala, tapi kita, karena kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, kita tidak perlu takut. Memang saya sudah membawa kemarin, ada kadang dikecam, ada kadang diancam, ada kadang disesah, kadang takut dicemooh, diolok, disindir, ada banyak. Hanya beberapa yang saya katakan kemarin itu, mungkin 7 atau 8.
yang sampai yang terakhir dianiaya, lalu kemudian yang terakhir dia dibunuh. Tapi percayalah, karena Tuhan tidak mengaruniakan engkau untuk mati syahid, jangan percaya bahwa engkau akan mati ya dengan cara demikian. Karena Tuhan sudah menentukan engkau. Nyawa kita bukan di tangan manusia. Ya, nyawa kita itu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, ya berarti Dia mau engkau sebagai syahid, sebagai orang yang mati di dalam Dia. Ya. Dan yang terakhir dikatakan tidak mengandalkan kekuatan, kembali kepada Zakaria tadi, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan dirinya, tapi mengandalkan Roh Kudus. Dan kenapa kita harus mengandalkan Roh Kudus? Karena Dia yang menguatkan kita dalam saat lemah, Dia yang melindungi kita, Dia yang menjaga kita, Dia yang memberikan pertumbuhan bagi gereja Tuhan. Kalau Anda baca dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9, ada yang menabur, ada yang menyiram. Yang menabur, yang menyiram sama-sama dapat upah dari Tuhan. Tetapi yang mau saya tekankan adalah yang membuat perbedaan itu terjadi adalah di mana dikatakan yang terpenting ialah yang memberikan pertumbuhan itu ialah Allah. Jadi bukan engkau yang memberikan pertumbuhan. Mau kau kasih makan pakai sendok, pakai skop, engkau mau apa sebanyak-banyaknya, kalau Tuhan tidak mengizinkan pertumbuhan. Dan itulah sebabnya kita perlu mengandalkan Roh Kudus, supaya dengan keyakinan akan kekuatan Roh, Paulus menyatakan itu berulang-ulang, bahwa dia tidak menyampaikan beritanya dengan kekuatan atau perkataannya dengan hikmatnya, dengan pengetahuannya, dengan kemampuannya, tapi dengan keyakinan akan kekuatan Tuhan. Dan dia sudah berkata kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Dan itu sebabnya kita penting memiliki kuasa itu dalam hidup kita. Andalkan Yesus, andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita, hikmat kita, atau mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita percaya, kita melihat pertumbuhan gereja Tuhan yang kita layani dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami senantiasa menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati segala kemurahan Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami meyakini bahwa pertumbuhan hidup kami bukan karena kemampuan kami, bukan karena hikmat kami, bukan karena kebiasaan kami, tapi karena Tuhan. Dan kemampuan kami juga untuk memberitakan firman Allah bukan terdiri atas kekuatan kami, tapi keyakinan kami akan kemampuan Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitnya, dan arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh. Terima kasih, kami bersyukur. Dan bagi engkau yang sedang mengalami permasalahan, kesulitan, masalah, dan engkau ajukan tanganmu kepada Tuhan, dan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau berjanji bahwa kami ketika kami datang kau memberikan kelegaan. Mari engkau legakan dengan menjawab setiap permasalahan kami, setiap persoalan kami. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas di hari ini dan di hari pertama ini. Dan semangat dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.